Salam anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur jumpa lagi ya atas kebaikan Tuhan. Jumpa lagi dalam pelajaran singkat kita pada hari ini. Ya, hari ini saya akan membahas tentang status atau keadaan atau tetap taraf anak Tuhan yang ya divaksin dan tidak divaksin. Maksud dia, apa status dia di hadapan Tuhan? Apakah keselamatan hilang atau tidak, atau ya masih layakkah atau tidak di hadapan Tuhan? Ya, haleluya. Jadi ada yang bertanya tentang hal ini. Jadi saya tergerak, saya ya rindu untuk ya mengajar, ya memberi sedikit ya pandangan apa kata Alkitab dalam iman Kristen kita. Ya, apa kata Alkitab tentang jaminan kita di dalam Kristus, ya, jaminan dalam Kristus, ya. Oleh itu, mari kita lihat Alkitab kita di dalam Efesus 28, Efesus 2 ya, bukan 28. Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9 berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam ya Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi kembali kita melihat dalam iman kita dalam Kristus Yesus, jaminan kita itu pasti, ya. Ya, memang saya mengerti ya banyak pandangan-pandangan di luar sana, tapi sekali lagi bagi kita yang sudah ya mempunyai Alkitab, firman Allah, ya iman kita ya di dalam Kristus, ya Alkitablah yang menjadi pegangan kita, ya. Oleh itu, status anak-anak Tuhan, taraf keadaan anak-anak Tuhan, divaksinkah tidak divaksin, tentang jaminan status kita, posisi kita sebagai anak-anak Allah yang sudah percaya kepada Tuhan tidak pernah terbatalkan, ya. Banyak ajaran pandangan di luar sana yang mungkin meragukan kita. Tapi kembali kita lihat Alkitab kita bahwa kita diselamatkan, ya status kita itu ditentukan oleh iman kita kepada Kristus. Iman kita kepada Yesus Kristus yang sudah menebus kita, yang sudah ya mati untuk kita dan bangkit untuk jaminan bagi kita. Amin. Jadi kembali Efesus 2 ayat yang ke-8 ini dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Imanlah yang menjamin kita. Iman dalam Kristus. Bukan hasil usahamu, bukan tetapi pemberian Allah, bukan juga hasil pekerjaan kita. Jadi status kita di hadapan Tuhan ya ditentukan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Bukan karena usaha kita, bukan karena bertapa taatnya saya, bukan itu yang menjamin, tapi iman kita. Ya, inilah yang luar biasanya kita dalam Kristus. Sebab dia tahu kalau menggunakan pekerjaan melalui usaha kita tidak yang mampu, ya. Tapi dengan iman, melalui iman kita dalam Kristus ada jaminan. Oleh itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, dengar itu, yaitu mereka yang percaya di dalamnya, di dalam Kristus yang sudah menebus kita itu. Dan dalam Yohanes 10 ayat 18 dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa juga mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Inilah jaminan kita.
Tidak ada seorang pun yang boleh mengambil daripadaku, kata Tuhan. Makanya Tuhan yang memegang status kita, bukan kita yang memegang. Bagian kita itu beriman, terima Yesus. Lepas itu Allah, Tuhan Yesus, Allah kita yang pegang iman kita. Amin. Ya, mari bersemangat. Yang divaksin ke tidak divaksin, ya status kita sebagai anak Allah tidak pernah digugat, tidak pernah diragukan, tidak pernah terbatalkan, ya. Oleh itu semangat datang ibadah, apalagi sekarang sudah tidak ada SOP lagi, ya semangat. Kembali semangat datang kepada Tuhan, kembali aktif lagi menghadiri persekutuan-persekutuan yang sudah ada sebelumnya, ya. Oleh datang ke gereja hari Minggu, amin. Ya, aktif kembali, ya. Jangan jadi alasan saya tidak divaksin, saya tidak mau datang gereja, ya. Datang, amin. Jadi jaminan kita dalam Kristus, ya pasti status kita, ya taraf kita, posisi kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah terbatalkan hanya gara-gara divaksin atau tidak divaksin. Amin. Oleh itu poin di sini adalah apakah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang menjadi persoalannya, itu yang perlu ditanyakan. Ya, sebab yang menjadi jaminan kepada kita adalah, ya, apakah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang menentukan kita itu anak Allah, anak-anak Tuhan atau tidak. Sebab di dalam Alkitab, ya sudah jelas diterangkan bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, ya. Haleluya. Biarlah pelajaran singkat ini terus mendorong kita, terus membuat kita semangat lagi, aktif kembali di dalam gereja, persekutuan-persekutuan yang ada, komselan, apapun aktiviti-aktiviti kerohanian yang sudah ada, ya. Amin. Puji Tuhan. Mari terus semangat. Puji Tuhan.